Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Kita angkat pujian ini sekali lagi dan Kadin akan mengalih seluruh rangkaian acara ibadah. Mulia, mulia namanya bagi Yesus, kemuliaan. Jemaat bersyukurlah, pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia namanya Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Kita habiskan ibadah saat itu. Ibadah kunjungan rumah tangga, mengunjungi keluarga di tempat ini ditahbiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Amin. Silakan duduk kembali. Persekutuan yang dirahmati oleh Tuhan, kita hadir di sini bersama tentu terus mau diisi bejana hidup dengan firman-Nya. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari berdoa. Untayan syair lagu tadi mengingatkan bahwa kami senantiasa harus siap hati, pikiran, seluruh keberadaan hidup kami menyambut atau mendengar firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon Roh Kudus akan terus menerangi hati dan pikiran kami, supaya firman Tuhan tidak hanya kami baca saja, tetapi firman Tuhan boleh kami mengerti dan juga kami aplikasikan di sepanjang perjalanan hidup dan kehidupan yang Tuhan masih berikan buat kami sekalian.
Amin. Persekutuan jemaat Tuhan yang ada di kolom 9, saat ini bagian firman Tuhan. Mari bukalah dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Filipi pasal 1 dibaca ayat 3 hingga ayat 14. Sekali lagi Filipi pasal 1 ayat 3 hingga ayat 14. Mari saya mengajak kita selalu berkonsentrasi. Firman Tuhan kita dengar dan mari kita simak yang firmannya bunyinya demikian. Ucapan syukur dan doa. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini, aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua yang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Yang berbahagialah kita sekalian yang mendengar firman Tuhan, memelihara, dan kita mau selalu melakukan dalam kehidupan setiap hari. Ya. Puji Tuhan, saat ini orang berjumpa kembali. Ya, perjumpaan saat ini kalau saya katakan ya nyaris dalam perjalanan pelayanan hambanya ya 5 tahun sudah ya. Itu berarti semoga ya dalam segala sikap perilaku kita akan mulai terus berubah dari yang tidak baik akan menjadi baik, bahkan yang baik akan menjadi lebih baik. Amin. Ya. Itu harapan kita semua dalam kehidupan kita sebagai umat. Jangan justru terbalik, sudah baik jadi tidak baik. Nah, oleh karena itu firman Tuhan saat ini dalam perjumpaan kita di ibadah kunjungan rumah tangga kolom 9, mengunjungi keluarga kita yang kita kasih di sini, keluarga Kanambayang. Jadi ada berapa keluarga di sini yang bersyukur ya atas pemeliharaan Tuhan Yesus.
keluarga Kanambayang, keluarga Bayang Lambijo, keluarga Kanabenu, ya, bahkan torong semua. Betul? Iya, betul. Torang bersyukur kepada Tuhan atas segala limpah rahmat kasih karunia yang selalu Ia nyatakan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Karena itu dalam setiap doa kita nyatakan syukur. Syukur kepada Tuhan, ya, mengucap syukur dalam segala hal, bukan karena sehat atau sukses saja kita mengucap syukur. Ya, beberapa waktu saya mengunjungi, ada yang sakit, ada yang vertigo, ada yang apa namanya itu sudah stroke ringan, stroke berat. Tapi di tengah-tengah keberadaan kehidupan itu saya bercakap, dan percakapan itu menyatakan bahwa dalam hidup kita sebagaimana firman Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kehidupan kita. Ya, saya yakin kolom 9 bisa seperti itu. Bisa pasti, ya, karena itu panggilan kita, kehidupan kita sebagai umat yang percaya. Kita menyampaikan doa kita, terima kasih kita kepada Tuhan, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ada yang mengatakan doa itu adalah nafas iman, ya. Ada yang mengatakan doa itu adalah jantung kita, jantung iman kita, ya. Kalau denyut jantung kita sudah mulai berkurang, bahkan tidak berdenyut lagi, masih bisa kita bernafas? Tentu saja enggak. Begitu juga kalau kita tidak berdoa, kalau kita cuma ingat kerjaan, tidak ingat kita mau bersyukur pada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, nah itu tandanya ya, ada tanda-tanda itu. Biar saya tidak sebut, ibu-ibu bapak sudah tahu itu bagaimana itu. Baik, kalau kita perhatikan dalam kehidupan kita sebagai gereja Calvinis, ya, John Calvin, dia adalah tokoh reformasi. Dia memberikan definisi tentang doa itu sendiri. Doa dikatakan oleh John Calvin, dia menyatakan satu penghubung antara manusia, ya, dengan Allah. Itu. Jadi kita berhubungan langsung dengan Tuhan Allah dengan doa. Ya, ibaratnya kita misalnya menggunakan handphone kita. Kalau handphone kita kan, kita kalau berbicara dengan si A atau si B, pasti selalu ada kesopanan, tata krama yang kita mau tunjukkan. Begitu juga dengan Allah dalam doa, ya. Meskipun ya Tuhan Allah sudah berjanji bahwa Tuhan menghendaki supaya dalam hidup ini kita juga selalu memohon, ya, bukan memerintah, ya. Terkadang kita kan ada yang berdoa perintah Tuhan, kita nih boleh berperintah Tuhan. Kita hanya memohon hadirat Tuhan lewat doa. Nah, dari pengertian yang ada ini, kita harus memahami selalu dengan benar bahwa doa adalah bagian dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang yang menyebut diri beriman kepada Tuhan. Persekutuan jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan, perikop kita di sini memperhatikan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam doanya. Dia berdoa untuk orang-orang percaya, khususnya jemaat yang ada di Filipi, dengan rasa kepeduliannya. Ya, saya yakin kita di sini punya rasa peduli, betul? Iya. Ada
ada rasa kepedulian yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam doanya yang memang luar biasa. Ya. Tidak hanya itu, Rasul Paulus bahkan berdoa, dia melihat bahwa sungguhnya jemaat Filipi selalu menjaga persekutuannya, ya? Selalu menjaga persekutuan. Perhatikan itu ayat 5. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Wow, ya, dari hari pertama sampai sekarang ini. Begitu juga mungkin karena dari hari pertama saya jumpa dengan jemaat GPD Getsemani Malaysia Palu, ya. Nah, ini bukan yang terakhir, pasti masih hari Minggu kita jumpa toh, masih jumpa. Dan mungkin di tempat lain kalau datang ke Paris jangan lupa mampir juga di tempat saya, ya gitu. Ini satu upaya bagaimana dalam kehidupan ini relasi kita, hubungan kita itu tetap terjalin. Jangan pepigi kelar, ya toh. Sudah ada buang ngango lagi. Ketemu di pasar, kita panggil Ibu Hilda, terima. Ibu Hilda, suka kita pandita lagi, ya tak? Saya itu tukang pemerhati juga, pemerhati. Jadi kalau saya lihat, kalau memang saya lihat, apalagi opa rambut putih ini, langsung bilang, halo. Jadi itu dalam keberadaan kehidupan kita supaya memang terus relasi itu terjalin. Nah, seperti Rasul Paulus katakan di sini ya, di ayat 5. Menjaga persekutuan dalam pengertian bahwa jemaat Filipi dia selalu hidup dalam kasih Tuhan. Nah, itu. Saya berharap jemaat Kolom 9 ini atau siapapun yang mendengar saya punya YouTube, ya, di jemaat kolom manapun dia, di jemaat manapun dia, ini harus diperhatikan bahwa hidup kita sebagai orang percaya hiduplah dalam kasih Tuhan. Seperti jemaat Filipi, dia selalu andalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan mereka. Karena itulah Rasul Paulus dia berdoa, memohon supaya bagaimana kehidupan jemaat itu terus andalkan Tuhan dalam hidup ini dan mengandalkan Dia. Ketika mengandalkan Dia, kita akan menikmati betapa melimpahnya kasih karunia, bahkan pengetahuan yang benar itu Dia berikan orang. Seperti itu. Rasul Paulus dia berdoa, terus berdoa, ya, seperti ya kita orang ini diharapkan juga demikian, ya. Tidak hanya pendeta, tidak hanya penatua atau diaken yang mendoakan warganya juga diharapkan mendoakan pendetanya, penatuanya, diakennya supaya terus berjalan pada jalan yang Tuhan kehendaki. Persekutuan jemaat Tuhan yang saya kasih dalam kasih Tuhan. Dari bagian firman Tuhan pada saat ini, mari kita andalkan Tuhan dalam sepanjang perjalanan hidup ini. Jangan menomorduakan Tuhan, nomor satukan Tuhan. Ingat firman-Nya juga berkata apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi kebenaran yang dari Tuhan itu yang senantiasa hendaknya kita terus perjuangkan dalam sikap kita, dalam tutur kata kita. Seperti Rasul Paulus dia tegaskan. Yang pertama, Rasul Paulus tegaskan sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus supaya tetap mengucap syukur. Nah, seperti di awal dikatakan, mengucap syukur kepada Tuhan melalui doa, ya. Jangan dipikir mengucap syukur kalau makan besar. Nah, kalau saat ini ada, saya lihat keluarga mempersiapkan karena ada toh. Jadi jangan nanti pikir, oh kita biar Jo nak mengucap syukur pembatian. Padahal mengucap syukur lewat doa.
kepada Tuhan. Itu yang pertama, mengucap syukur kepada Tuhan lewat doa. Selanjutnya kemuliaan Tuhan pasti dinyatakan dalam kehidupan kepada kita. Kalau dalam hidup ini kita senantiasa mau hidup melaksanakan amanatnya, melaksanakan apa yang Ia sudah ajarkan, apa yang sudah perintahkan bagi kita untuk kita laksanakan dengan penuh sukacita, dengan tulus, itu dengan ikhlas. Itu yang pertama. Yang kedua, mari dalam hidup ini kita berakar. Kita mulai berakar dalam perakaran supaya kuat. Jangan langsung bertumbuh. Kalau langsung bertumbuh akarnya tidak kuat, datang angin, apalagi di musim angin juga so tumbang. Kalau akar dasar kita kuat, ya, kita akan bertumbuh dan akhirnya kita akan mulai menghasilkan buah-buah yang dikehendaki oleh Allah. Itulah Galatia 5 ayat 22-23, buah roh. Nah, itu saya tidak ulang-ulang itu, ya. Mudah-mudahan itu sudah di kepala, karena itu menjadi ayat emas dalam kehidupan setiap orang percaya, supaya memang tidak hanya sekedar dihafal, tetapi harus sudah ada, terpatri dalam pikiran dan hati serta sepak terjang kita sehari-hari. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam kasih Tuhan, akhir kata saya mau menyatakan, jadi bersama dengan keluarga kita bersyukur kepada Tuhan, seperti apa yang sudah dibacakan tadi oleh Bapak Penatua Eman, ya. Keluarga bersyukur, ya, dengan pokok-pokok syukurnya. Ulang tahun anak Silo Tristan, ya, juga anak Sian Trevor, ya, dia sudah bertambah usianya 14 tahun, ya, mereka berdua ini karena kembar toh 14 tahun, ya. Kemudian dengan ujian, berarti dalam menghadapi ujian ini Tuhan sudah menolong dan akan terus menolong, sehingga Serena Trilby Bayangkana, ya, ketika di bangku kelas 6, ya, ia senantiasa boleh mengikuti semuanya dengan penuh kesetiaan. Dan juga kita percaya bahwa anak-anak kita, walaupun dia masih berada di kelas 2, itu juga menandakan bahwa Tuhan menolong. Coba kalau dia sakit-sakitan, betul? Sakit-sakitan, pasti dibawa di sekolah apa? SLB. Nah, ini sudah langsung ke sekolah dasar, sudah kelas 2. Bersyukur juga atas kesehatan dengan kesembuhan yang diterima oleh Kimberly Kindanga. Ini luar biasa. Tuhan menyatakan bagaimana kasih karunia-Nya, juga dengan layanan yang sudah diterima sakramen baptisan kudus bagi, ya, keluarga Kana Musdalifah. Ini satu hal yang sangat prinsip dalam kehidupan ini. Syukur, itu syukur. Kata syukur itu tidak hanya di lidah, ya, tidak hanya di kata-kata, tetapi dengan sikap, dengan perilaku kita di hadapan Tuhan. Tuhan akan senantiasa terus menolong keberadaan kehidupan orang semua, ya. Apapun pekerjaan kita sehari-hari, apapun tanggung jawab kita sehari-hari, bahkan juga panggilan pelayanan di gereja, ya. Ada yang sampai di taraf sinode, ya, sebagai apa itu pengembangan pembangunan yang ada, ya. Juga di jemaat kita, ya. Tuhan akan menolong, Tuhan akan terus memampukan kita supaya dalam kehidupan ini, ya, anak-anak kita semua, ya, tidak hanya keluarga di sini, ya, terus mempersiapkan diri untuk persiapan baik itu ujian mid semester, ya, selanjutnya sampai pada
penaikan kelas, lulus, masuk ke jenjang pendidikan tinggi. Karena persaingan ke depan sangat ketat, sangat ketat. Sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, perhatikan mutu pendidikan iman kita kepada Tuhan. Selalu saya mau katakan, karena pendidikan iman Kristen dalam kehidupan keluarga itu dimulai dalam keluarga, ya. Kemudian gereja punya peran, punya tanggung jawab supaya jangan sampai baru-baru dibaptis siapa dia suka sana, tidak di sini lain. Itu namanya sia-sialah, itu jangan sampai sia-sia. Tetapi saya kira kita yang ada di sini punya peran yang pasti strategis dalam kehidupan ini, supaya terus membina, mendidik generasi muda kita, baik itu sekolah minggu, remaja, pemuda apalagi, karena mereka ini generasi penerus kita. Jangan sampai nanti tinggal kita yang tua ompong peon, ya. Kalau opa sudah nak diragukan lagi, masih dapat lihat eksis tau opa oma, ya no? Nah, jadi kita berharap supaya dalam kehidupan kita orang semua tetap dalam satu arak-arakan dalam pujian penyembahan kepada Tuhan, karena Dialah Allah kita yang sudah menyatakan diri di dalam Yesus Kristus dalam kuat kuasa Roh Kudus. Ingatlah bahwa kasih Tuhan terus dinyatakan. Kita tetap tekun dalam menunaikan tugas tanggung jawab dan pelayanan kita. Kita terus bersyukur kepadanya. Kita terus berakar, bertumbuh, berbuah di dalam iman, pengharapan dan kasih kepada Tuhan. Semakin dewasa tidak hanya secara jasmani tapi juga secara rohani. Tuhan akan memberkati kehidupan keluarga di sini, memberkati kehidupan keluarga-keluarga semuanya. Orang semua diberkati oleh Tuhan. Semua katakan amin. Kita respon dengan syair lagu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekat.